Orang tuanya Leni berarti neneknya Leni tinggal di sini. Satu rumah ini berarti 6 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini jumpa lagi di channel Indra Karisma. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita sudah mendapatkan satu informasi, kita sudah mendapatkan target. Nah, ya. Dan kali ini target kita adalah seorang bapak rumah tangga yang mana bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa dan pohon pinang. Nah, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan informasi alamat lengkapnya. Kita langsung saja menuju ke rumah Bang Daniel. Oke, langsung saja. Baik, pemirsa yang ada di rumah, akhirnya kita sudah sampai di kediaman Bang Daniel ya. Ini kita bisa langsung lihat kondisi rumah Bang Daniel ya. Kita langsung saja menuju ke rumahnya. Kita nanti boleh tanya-tanya dulu. Assalamualaikum. Oke, nah baik, pemirsa yang di rumah, ternyata alhamdulillah orangnya ada di rumah. Kita langsung coba. Misi Bang. Kenalkan, saya Indra dari konten kreator. Nah, ini orang rumah. Kak, ini si Indra Kak. Ini anak abang semua? Oh, ponakan satu, anaknya? Tiga, luar biasa guys. Nah ternyata Bang Daniel ini anaknya banyak, ada 3 orang. Masih muda tapi anaknya banyak. Boleh minta waktu sebentar, kita boleh ngobrol ke dalam? Boleh ya? Oke, guys, kita masuk. Oke guys, alhamdulillah akhirnya saya sudah sampai di kediamannya Bang Daniel beserta keluarga. Ini satu kehormatan untuk saya. Makasih Bang Daniel dan istrinya sudah mengizinkan saya untuk masuk ke rumah, bertamu di sini dan bersilaturahmi. Saya tadi dapat informasi katanya namanya Bang Daniel. Ya Bang Daniel ya, benar ya. Kelahiran tahun berapa Bang Daniel? 90. Kelahiran tahun 1990. Wah, masih muda. Oke, dan kalau boleh tahu orang rumahnya, istrinya kelahiran tahun berapa? 96. Buset guys. Oke, ini adalah berarti pernikahan usia dini ya berarti ya. 90 dan 96. Sudah punya anak 3. Anak yang pertama itu umur berapa tahun? Umur berapa nih? 7. Umur 7 tahun. Sudah sekolah? Kelas berapa, Dek? Kelas 2 SD. Yang kedua umur? 4 tahun. Ini belum sekolah ya. Dan yang ketiga? Ini ada rencana buat lagi nggak? Tambahan. Iya, atau katanya aku dengar katanya lagi ini juga ya. Lagi hamil juga ya. Mau ada proses ini guys. Oke. Jadi Bang Daniel ini ya sudah memiliki 3 orang anak dan sekarang alhamdulillah istrinya juga lagi mengandung. Mudah-mudahan sehat terus nanti istrinya, amin, sama dedek bayinya, amin ya. Oke Bang Daniel. Nah Bang Daniel sudah berapa lama tinggal di sini Bang? Udah hampir 4 bulan ya. Di sini maksudnya di rumah ini 4 bulan. Sebelum di sini di mana tinggalnya? Di rumah Pak Agus. Kontrakan Pak Agus ya, masih di. Jadi sebelum tinggal di rumah ini, rumah sendiri, bangun hasil sendiri juga. Oke, nah orang tua di mana Bang? Di Dempuan. Oh jadi Bang Daniel ini asli dari Sumatera Utara, Sidempuan. Kalau Bu Dani? Siap. Oh, asli Siak. Ya jadi Bang Daniel nikah sama orang sini dan sudah tinggal di Riau berapa lama Bang Daniel? 3 tahun. Begitu sampai sini memang langsung nikah? Enggak. Jadi? Kerja dulu. Berarti tinggal di Riau ini sudah berapa tahun? Aku 3 tahun sini. Di Riau ini? Nikahnya? Nikahnya 3 tahun nikah. Udah 3 tahun nikah. 3 tahun kok anaknya 3? Ayo coba dipahami pertanyaannya. Sudah berapa lama di Riau? Di Riau ini kan? Nah, di Riau ini. Ini kan yang 2 ini kan. Ini cuma ini anaknya. Ini dari pertama. Oh, astagfirullahaladzim. Oke, saya paham guys. Oke, ternyata Bang Daniel dulu nikah sama Bu Dani. Bu Dani sudah seorang janda dan punya anak 2. Oh gitu. Nah, kalau gitu saya terjawab pertanyaannya. Oke, pemirsa, ini sesuatu yang unik juga. Berarti Bang Daniel nikah sama Bu Dani sudah berusia pernikahannya sudah 3 tahun, punya anak 1 yang bawaan Bang Daniel, dan ternyata anaknya 3, yang 2 tadi adalah bawaan dari Ibu Leni. Ya, mohon maaf ya. Oke, terima kasih informasinya. Jadi sebelum tinggal di sini dulu kontrak, dan sekarang tinggal di rumah ini sudah 4 bulan. Ini mohon maaf Bang Daniel,
kalau kerja Bang Daniel sehari-hari? Ambil kelapa, itu pinang sedikit karena Oh, ngambil kelapa. Ini pinang ya Bang Daniel ya? Oh, jadi pengambil kelapa dan pemanjat pinang. Itu kelapanya dijual, beli dulu ke orang lain baru dijual atau bagaimana? bagi hasil. Misalnya kita manjat, baginya 10 3. 10-3 maksudnya gimana Bang Daniel? Kalau 10 dapat, kelapanya 3 sama kita. Oh, oke, pemirsa. Jadi Bang Daniel ini bekerja sehari-harinya adalah sebagai pemanjat pohon kelapa, ya, membagi hasil dengan pemilik pohon kelapa. Jadi kalau dapat 10 buah, berarti kepemilikan Bang Daniel adalah 3 buah, Iya, yang 7 untuk yang punya. Berarti setiap pohon Bang Daniel harus dari pohon ke satu dan pohon yang lain mencari ya Bang Daniel. 10 dapat 10 buah, 3 buah punya Bang Daniel gitu ya. Oke, baik pemirsa, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, kalau jualnya kemana Bang? Tempat itu, tempat jual kukur kelapa. Oh gitu ya, jadi sudah ada penadah sendiri ya, jadi kita tinggal jual ke tokenya gitu. Oke, dalam satu buah kelapa itu dihargakan berapa kalau kita jual? Yang besarnya, kalau besar dia 4.000, yang sedang 3.000, yang kecil 2,5. Nah kan gini, jadi kalau 10 kelapa itu kan Bang Daniel 3 kelapa dengan harga yang misalnya anggap aja kita besar semua nih 4.000 nih, 4 kali 3 12.000. Dalam 10 buah Bang Daniel dapat 3. Jadi 12.000 kalau kita bisa menghasilkan 10 buah kelapa. Satu hari bisa Bang Daniel dapatkan berapa buah kelapa yang untuk Bang Daniel sendiri? Kadang 30, 40. Alhamdulillah ya, lumayan ya, alhamdulillah ya. Berarti ceritanya nih Bang Daniel bukan membeli dari pohon kelapa dan dijual, enggak, tapi kita manjat punya orang dengan bagi hasil gitu ya. Nah oke, kalau pinang bagaimana Bang? Maksudnya kalau pinang? Kalau pinang ini lumayan segininya 8.000. 1 kilonya 8.000 ya. Dan itu Bang Daniel beli pinang atau bagaimana ini kalau yang sistem pinang? Atau bagi hasil juga sama? Bagi hasil juga. Oke, berarti intinya Bang Daniel ini adalah bermain persenan sama pemilik pohonnya, baik pinang ataupun pohon kelapa. Oke, Bang Daniel, jadi gini. Bang Daniel sudah 3 tahun di Riau dan langsung ketemu sama orang Riau langsung dan nikah di sini. Kalau saya boleh tahu sedikit nih Bang Daniel, keluarga Bang Daniel, orang tua Bang Daniel di mana? Bapak ibu di sana. Pernah nggak bapak sama ibu Bang Daniel dari Sidempuan datang ke sini lihat keluarga di sini? Belum pernah. Jadi selama 3 tahun nikah udah pernah atau Bang Daniel yang pulang ke Sidempuan? Oh sudah, berarti sudah pernah ketemu cucunya ya. Kalau ini belum. Oh, berarti ini umurnya sekarang 1 tahun 6 bulan. Oh, jadi ketika anak Bang Daniel sendiri yang dari Bang Daniel sendiri lahir sampai sekarang neneknya belum pernah ketemu sama cucunya. Berarti kalau yang cucu yang bawaan dari ini sudah ya. Sudah pernah dibawa ke kampung. Belum. Ini udah 1 bulan. Oh, yang satu. Saat ini pulang, yang ini taruh mana? Ini sama mamanya. Oh, nggak ikut. Ini berarti kemarin kalau- ada apa? Kemalangan bibi ikut dia. Oh, gitu. Nah, berarti kalau kalian ini sendiri udah pernah ke Sidempuan? Udah. Selama menikah 3 tahun sudah pernah ketemu mertua. Alhamdulillah. Oke. Tapi keluarga Sidempuan sehat semua ya. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang ada orang Sidempuan yang nonton nanti ya, di sini di Riau ada orang Sidempuan yang sudah lama juga nggak pulang. Oke. Pasti pengen ketemu neneknya nanti ya. Kalau kalian ini sendiri nih, orang tua tinggal di sini. Oh, di sini tetangga sebelah. Berarti ini kumpulan keluarga. Iya. Luar biasa guys. Kalau mohon maaf nih Bang Daniel, kalau tanah ini pemiliknya gimana? Bang Daniel beli tanah di sini atau dari orang tuanya lain? Oh, tanah dikasih orang tua dan bangun rumah di sini ya. Bang Daniel bangun rumah di sini ini bantuan, ada bantuan dari pemerintah setempat atau bantuan warga setempat atau Bang Daniel buat sendiri? Ini buat sendiri. Memang dari buat hasil sendiri ya. sendiri. Hasil sendiri ya. Oke, baik pemirsa, jadi kita bisa lihat kondisi rumah Bang Daniel saat ini. Nah, setelah kita berpanjang lebar nih, ya, di sini kita baru paham. Saya baru paham. Ternyata di rumah Bang Daniel di situ tinggal 8 orang. Tidur di situ, makan di situ, bahkan masak di situ, guys. Ini sangat memprihatinkan. Ya, berarti di rumah ini ada berapa orang? Nenek 2, 3, 4, 5. 6 lah. 6 sama nenek. Nenek ini maksudnya siapa nih? Nenek. Neneknya Leni atau mamanya Leni? Nenek. Neneknya Leni. Orang tuanya. Orang tuanya Leni, berarti neneknya Leni tinggal di sini. Satu rumah ini berarti 6 orang. Ini mohon maaf banget, ini di sini ruangan tidur
Kadang nenek tidurnya di tidur di rumah rumah mama. mama nenek. Jadi kalau Bang Daniel sendiri ini tidurnya di Iya di sini pada tidur juga. oh iya, anak-anak juga ya. Berarti tidurnya di sini, masaknya di sini juga ya. Oke, nggak masalah. Yang penting mudah-mudahan bisa tempat berteduh dari teriknya matahari dan derasnya hujan, tempat berlindungnya Bang Daniel. Oke, Bang Daniel, terima kasih Bang Daniel sudah ngobrol sama saya. Ya, kegiatan Bang Daniel ini kira-kira nanti ini pinang ini mau dibawa kemana ini? Dijual lagi. Kapan nih mau dijual ini kira-kira? Saya tunggu banyak lagi. Oh, jadi untuk hari ini nggak ada kegiatan ngambil pinang atau apa gitu? Memang hari ini lagi libur ya. Oke guys, jadi ternyata hari ini memang kesempatan saya datang ke rumahnya Bang Daniel untuk silaturahmi, dan kita nggak bisa ikutin Bang Daniel untuk memanjat pinang atau memanjat pohon kelapa dikarenakan cuacanya juga kurang bagus. Beberapa hari di sini hujan ya Bang Daniel, jadi karena kondisi pohon kelapa atau pohon pinang juga masih licin, jadi takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi akhirnya Bang Daniel untuk hari ini libur dulu. Udah berapa hari libur Bang Daniel? Udah hampir 2 minggu. 2 minggu libur. Itu penyebabnya apa? Karena musim hujan atau memang buahnya yang nggak ada? Kelapa. Kelapannya ada pula. Oh, kelapa lagi nggak ada juga, jadi kelapanya nggak ada, ditambah lagi cuaca yang kurang bagus. Oke guys, pemirsa yang ada di rumah, ternyata Bang Daniel sudah 2 minggu nggak kerja. Ini mohon maaf Bang Daniel, 2 minggu nggak kerja, ini berarti 14 hari. Ini mohon maaf, ini di rumah Bang Daniel yang menghasilkan perekonomian yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain Bang Daniel tak ini kerja. Berarti memang fokus sama Bang Daniel aja. Berarti kalau Bang Daniel kerja ya punya penghasilan. Nah, selama 14 hari nggak kerja itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya Bang Daniel? Udah pergi cari apa kelapa keliling-keliling kampung apa di dalam ini. Kadang dapat, Kadang enggak. dapat, kadang enggak. Oh, jadi maksudnya itu mengambil pohon kelapa ini sebagai sampingan. Kerja aslinya Bang Daniel apa? Kerja bangunan. Oh guys, oke pemirsa. Nah ternyata sekali setelah kita ngobrol panjang lagi baru saya dapatkan informasi juga Bang Daniel ini sebenarnya kerjanya adalah kerja di bangunan ya. Sebagai buruh kasar. Namun sudah 2 minggu nggak kerja, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencari kelapa dan mencari buah pinang, begitu ya. Jadi kalau udah nggak ngambil kelapa sama pinang ini udah berapa hari liburnya nih? Habis kerja itu tempat EPA itu 2 minggu lah. Ya 2 minggu. Terus kan selama 2 minggu itu ngambil kelapa. Iya. Yang udah nggak ngambil kelapa udah berapa hari nih? 2-3 hari lah. 2-3 hari ini ya. Oh itu karena kelapanya lagi nggak ada tadi ya. Oke, berarti sudah 2-3 hari ini. Mohon maaf Bang Daniel kalau saya boleh tahu, ini mungkin pribadi, tapi kalau saya diizinkan untuk tahu ya alhamdulillah. Saya ingin tahu untuk pendapatan per bulannya Bang Daniel. Itu Bang Daniel pendapatan per bulannya berapa Bang Daniel? Penghasilan Iya, penghasilan Bang Daniel satu bulannya dapat berapa? tak tentu. Paling banyak berapa? Paling banyak berapa lah 800. Itu paling banyak 800 satu bulan. Paling sedikit Paling sedikit ya paling 200.000, 200.000 satu bulan. Itu dimakan untuk rame-rame ada 6 orang tadi, 6 orang. Itu cukup. Cukup untuk mana lagi? Baik pemirsa, jadi ternyata Bang Daniel punya penghasilan paling besar, itu 800.000 dalam satu bulan, dan itu untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, dan Bang Daniel memenuhi kebutuhan keluarga 8 orang. Dan paling sedikit itu pernah mencapai pendapatan hanya 200.000 saja guys, 200.000 satu bulan, dan itu juga masih harus untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ini katanya bahasanya Bang Daniel adalah, dan di sini adalah cukup nggak cukup ya dicukup-cukupkan. Oke Bang Daniel, jadi kalau masalah anak sekolah bagaimana? Apakah pernah ada dapat bantuan untuk anak sekolah? Alhamdulillah ya, berarti pemerintah setempat juga pernah memikirkan keluarga Bang Daniel, dan alhamdulillah anak Bang Daniel yang sekolah SD dapat bantuan dari pemerintah. Nah oke, 200.000. Nah kalau sekiranya sakit, pernah nggak ini Bang Daniel atau istilah ini yang sakit? Iya. Pernah punya pengalaman buruk nggak gitu? Maksudnya ketika lagi sakit mau berobat tapi kita nggak punya uang, pernah nggak punya pengalaman buruk kayak gitu? Itu kemana Bang Daniel? Mengadunya kemana gitu? minjam kadang, kalau memang nggak ada minjam nanti terpaksa aku cari kelapa dulu. Baru Pernah nggak? dapat. Pas lagi minjem tapi nggak dikasih sama orang? Pernah. Terus kalau memang kita udah ada yang sakit dalam satu rumah ini, terus mau berobat nggak ada biaya, Bang Daniel coba untuk minjam ke tetangga.
nggak dikasih, terus bagaimana caranya lagi? Apakah beralih tempat pinjam yang lain atau bagaimana ini? Aku pikir cari kelapa. Ini cari kelapa dulu. Jadi guys, jadi Bang Daniel ini untuk menutupi perekonomiannya ketika lagi sakit, kalau mau berobat nggak punya uang, pernah pinjam sama tetangganya nggak ngasih karena mungkin ada beberapa hal, karena nggak ada juga yang mau dipinjamkan. Nah akhirnya Bang Daniel harus nyari kelapa dulu untuk berobat ya. Itu kalau masalah untuk berobat. Kalau masalah untuk dapur, pernah nggak kehabisan bahan makanan? Nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Selama ini tercukupilah makannya seadanya, dengan walaupun pendapatan pernah minim 200.000, tapi tercukupilah untuk makanan keluarga. Alhamdulillah. Yang pasti kita tetap selalu bersyukur ya Bang Daniel ya. Berapapun rezeki yang diberikan, tetaplah bersyukur ya. Itulah nikmat, itulah kenikmatan yang telah diberikan sama keluarga Bang Daniel. Tetap aja sabar dan bersyukur, mudah-mudahan nanti kedepannya Bang Daniel jauh lebih baik lagi, amin ya. Dan mudah-mudahan nanti kerjaannya cepat dipanggil lagi, bisa kerja lagi ya. Dan nanti kalau memang sudah punya pekerjaan, kalau mau nyari kelapanya bisa untuk istrinya lagi. Oke, baik Bang Daniel, saya mau ucapkan ribuan terima kasih kepada Bang Daniel dan keluarganya yang sudah mengizinkan saya untuk bersilaturahmi ke Bang Daniel ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menjalin silaturahmi yang baik, amin dah. Dan berikutnya ini saya punya sedikit rezeki untuk Bang Daniel dan keluarga ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk Bang Daniel dan keluarga, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi ladang pahala untuk saya pribadi. Ini mohon diterima untuk Bang Daniel dan keluarga. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusan, sehat jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat berjumpa lagi, amin. Oke, terima kasih buat kalian ini juga, terima kasih yang katanya lagi mengandung ya. Selamat, sehat-sehat selalu, dan selagi terima kasih sudah mengizinkan saya ke sini. Oke pemirsa, nampaknya saya harus pamit dulu, dan terima kasih untuk Anda yang sudah ngikutin perjalanan saya hari ini. Kita bersilaturahmi ke kediaman Bang Daniel dan keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pelajaran untuk pemirsa yang ada di rumah, pelajaran kita hari ini adalah ya, sekecil apapun, sebesar apapun pendapatan kita, jika kita bersyukur, maka insya Allah akan cukup. Seperti Bang Daniel hari ini, walaupun punya pendapatan paling minim 200.000, namun dimakan untuk rame-rame itu merasa lebih cukup ya guys. Jadi yuk kita selalulah bersyukur, mengucap syukur dengan apa yang sudah kita miliki. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton di channel Indra Karisma. Jangan lupa like, share, and subscribe jika Anda suka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tomorrow, bye-bye.